Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Almizan. Di sini saya akan sharing sedikit bagaimana cara pembuatan detail pondasi dan juga denah dari pondasi itu sendiri. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan menggambar detail dari pondasinya terlebih dahulu. Perlu diketahui di sini saya menggunakan unit mm. Baik, langsung saja. Pertama kita akan membuat survei terlebih dahulu. Kita buat REC, enter, kemudian kita klik dan kita masukkan ukurannya. Di sini saya menggunakan 200 mm dikali 350 mm. Enter. Oke, setelah jadi seperti ini kita akan membuat tulangannya dengan cara mengoffset. Pertama kita klik kotaknya, kemudian kita ketik O atau offset, enter, kita atur 30 mm atau 3 cm. Setelah seperti ini kita klik, kemudian kita offset lagi untuk membuat tulangannya itu sejauh 10 mm atau 1 cm. Kita klik, kemudian O, enter, dan kita pilih 10. Klik. Oke, setelah jadi seperti ini kita akan melakukan fillet. Nah, fillet ini berfungsi untuk membuat sebuah lekukan ya. Oke, caranya kita ketik F, enter, kemudian ada pilihannya U, P, R, T, atau M. Di sini kita pilih P atau polyline. Kita klik P, enter, kemudian kita klik R untuk mengatur radiusnya, enter, kemudian kita ketikkan 10 mm. Enter, kemudian kita pilih bagian yang ingin kita fillet. Kemudian untuk mengulanginya sama seperti tadi, kita langsung F, enter, kemudian P, enter, kita R, enter, dan 10. Kita klik di sini. Baik, kemudian kita akan membuat tulangan utamanya dengan cara menggunakan circle atau lingkaran. Kita klik C, enter, terus kita klik, kemudian untuk jari-jarinya menggunakan 8 mm. 8 mm. Setelah seperti ini kita bisa pindahkan ke pojok-pojoknya dengan cara move. Kita klik, kita tempatkan di sini, kemudian untuk pindah ke sebelahnya kita tinggal mirrorkan saja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat pondasi batu kalinya. Pertama-tama karena ini kita membuatnya itu sama sisi kanan dan sisi kirinya, kita akan membuat setengahnya terlebih dahulu. Pertama kita membuat X line, enter, kemudian kita cari titik tengahnya dan kita tarik ke atas. Oke, kemudian kita ganti layernya ke layer pondasi. Kemudian kita akan membuat bagian atasnya. Kita ketik L atau line, kita taruh di bagian tengah. Kemudian kita masukkan ukuran 200. Enter. Oke, setelah itu kita klik yang tadi, kita select, kemudian kita offset sejauh 900 mm ke bawah. Setelah itu di bagian yang tadi kita offset, kita buat garis. Kita buat garis sejauh 400 mm. Perlu diketahui bahwa ukuran-ukuran di sini nanti disesuaikan dengan soal tugas besar kalian. Kemudian dari jarak yang atas sampai yang bawah kita beri garis miring. Dari sini kemudian kita beri garis hingga ke ujung yang bagian bawah. Oke, baik, langkah selanjutnya kita akan membuat lapisan dari batu kosong. Yang pertama, garis yang paling bawah ini kita offset sejauh 200 mm. Kita offset ke bawah.
Nah, di garis yang bawah ini kita panjangkan garisnya, atau bisa kita membuat garis baru. Kita taruh di atasnya di sini sejauh 500 mm. Baik, karena di sini kita sudah mau offset dan di sini sudah ada garis barunya. Nah, garis baru yang ini kita taruh juga di atas. Kita copy dan kita taruh di atas seperti ini. Kemudian kita sambungkan bagian atas dan bagian bawahnya menggunakan line. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat isi dari bagian batu kosong ini dengan cara kita menggunakan fungsi ellipse. Kita klik EL, enter, kemudian kita klik dari ujung sebelah sini ke ujung bawah sini. Klik, kemudian untuk jaraknya ini kita membuat sejauh 50 mm. Enter. Nah, untuk ke sampingnya bisa kita copy saja. Nah, untuk yang kelebihan di sini bisa kita trim saja. Dan di sini juga. Oke. Kemudian setelah kita membuat lapisan dari batu kosong itu, kemudian kita akan membuat lapisan dari pasir uruk. Garis yang paling bawah di sini kita offset sejauh 100 mm. Enter ke bawah. Dan kita sambungkan bagian atas dan bagian bawahnya menggunakan fungsi line atau garis. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa mengkopinya atau bisa kita mirror ke sebelah sisi sampingnya dengan cara kita blok semua. Kemudian kita mirror MI. Kita cari titik tengahnya di sini. Kemudian kita tarik ke atas, enter. Nah, di sini sudah jadi bentuk utuh dari pondasi tadi. Kemudian kita bisa hapus garis tengahnya. Selanjutnya kita akan masuk tahap pengarsiran. Pertama kita ganti layernya menjadi layer arsiran. Kemudian kita klik H atau hatch, enter. Kemudian untuk lapisan batu kalinya kita bisa menggunakan arsir berkode gravel. Kemudian untuk skalanya kita bisa ubah 10 atau bisa kalian sesuaikan, enter. Kita bisa pilih di sini, enter. Kemudian untuk lapisan pasir uruknya sama seperti tadi, kita klik hatch. Kemudian untuk pasir uruk menggunakan arsiran berkode sen, AR sen. Dan untuk skalanya di sini saya menggunakan 0,5 atau bisa disesuaikan. Kita klik sebelah sini, enter. Baik, di sini sudah jadi detail dari bagian pondasinya. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat penggambaran dari penempatan detail pondasi itu sendiri. Yang pertama kita akan membuat penggambaran dari dinding yang terletak di atas roofnya. Pertama kita akan membuat garis tengah dengan cara X-line. Kemudian kita akan membuat offset ke kanan dan ke kiri sesuai ukuran dari dinding. Untuk dinding itu ukurannya adalah 150 mili, jadi kita offset 75 ke kanan dan 75 ke kiri. Kemudian dari lapisan terluar dinding ke dalam itu ada sekitar 1,5 cm atau 15 mm itu untuk lapisan semen atau spesi. Jadi kita klik kemudian offset sejauh 15 mm ke dalam dan dari sisi yang sebelahnya juga ke dalam. Kemudian kita bisa potong bagian atasnya yang tidak diperlukan. Kita trim saja, dan juga yang di bawahnya bisa kita trim, dan untuk bagian bawahnya kita hapus. Oke, setelah itu kita bisa hapus bagian tengahnya dan bisa kita arsir menggunakan arsiran truss ram itu ANSI 38 hatch.
Kita menggunakan ANSI 38 ini. Kita klik. Setelah jadi bagian dinding ya, kita akan membuat lapisan dari lantai. Pertama-tama kita bisa membuat X-line. Kita taruh di atas loop seperti ini. Kemudian kita bisa offset sejauh 10 mm untuk lapisan lantai. Offset 10, kita bisa taruh ke bawah sini. Kemudian bawahnya lagi ada lapisan spesi sejauh 20 mm. Kita offset jaraknya 20 dari lapisan paling bawah di sini ke bawah. Kemudian kita bisa offset lagi untuk lapisan dari pasir uruk sejauh 80 mm. Offset 80. Kita ambil dari lapisan paling bawah ke arah bawah. Seperti itu. Kemudian untuk yang tidak digunakan bisa di trim saja. Ini bisa kita hapus. Kemudian ini bisa kita tarik garis dari bawah pondasi sebelah sini ke atas dengan cara X-line ke atas, bagian atas. Dan di sini bisa kita hapus. Setelah itu kita bisa membuat garis batu lagi menggunakan X-line dari atas pondasi batu kali ke samping. Bentar. Baik, setelah itu kita bisa meng-trim bagian di sini. Trim, terus atas itu bisa kita hapus. Kemudian bagian di sini juga bisa kita hapuskan dengan cara kita trim. Baik, setelah jadi seperti ini kita bisa potong bagian yang ke kanan ini agar tidak terlalu jauh ya. Bisa kira-kira itu di sini. Kita bisa trim. Garis yang tidak digunakan bisa kita hapus. Kemudian kita akan membuat lapisan dari tanah aslinya. Cara garis yang ini bisa kita satukan dengan cara menggunakan polyline. Nah, setelah menjadi satu kesatuan garis bisa kita offset sejauh 150 mili ke bawah, keluar, enter. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita bisa mengoffset juga bagian garis yang bawah ini sejauh 150 mili. Bawah ini ke samping kita bisa menggunakan fungsi extend atau EX. Jadi kita klik EX, enter. Kemudian kita pilih garis yang akan kita sambungkan ini, enter. Nah, garis yang tidak digunakan bisa kita trim. Kemudian kita bisa memirror bagian lapisan ini ke bagian sebelahnya dengan cara kita gambar garis bantu X-line di tengah-tengah pondasi. Kemudian bisa kita klik, kita select semua lapisan ini, kemudian kita mirror. Nah, apabila masih ada bagian yang kurang panjang bisa menggunakan fungsi extend. Dan ini lapisannya bisa kita tutup dengan cara L. Klik. Kemudian garis bantu bisa kita hapus. Kemudian kita akan melakukan arsiran dari setiap lapisannya. Untuk lapisan dari pasir uruk kita bisa menggunakan head sand.
Kita ganti layer menjadi layer arsiran, kemudian kita hatch dan kita pilih sand. Skalanya kita ganti 0,5. Bisa taruh di bagian sini dan bagian sini. Kemudian untuk lapisan berikutnya itu adalah lapisan tanah uruk. Tanah uruk di sini kita menggunakan arsiran ANSI 31 dengan sudut angle-nya itu kita ubah menjadi 45. Kemudian untuk skalanya kita bisa ubah ke 10 atau bisa disesuaikan. Kita pilih di sini dan juga di sisi sebelahnya. Kita enter. Nah, kemudian untuk lapisan yang paling bawah itu adalah lapisan dari tanah asli. Untuk tanah asli kita menggunakan kode arsiran earth. Dan sudutnya juga kita ubah menjadi 45. Bisa kita klik di sebelah sini, kita enter. Nah, setelah jadi seperti ini bisa kita hapus garis-garis bantunya, dan kemudian kita bisa menambahkan keterangan-keterangan seperti yang sudah tertera di modul. Baik, kurang lebih untuk keterangannya seperti dilihat di video. Seperti ini ada keterangan dimensi dan juga ada keterangan dari tiap-tiap bagian seperti tasram, ada pas keramik lantai, pasir uruk, dan lain-lain. Untuk langkah selanjutnya kita akan mulai menggambar denah dari pondasi. Sebelumnya kalian sudah menggambar denah untuk bangunan kalian, dan di sini kita mengambil as dari denah kalian. Untuk sebelumnya, jika kalian menggambar as itu satu-satu, berarti setiap garisnya akan berpisah. Contoh seperti ini, garisnya sendiri, di sini juga berpisah, kemudian di sini juga berpisah. Nah, di sini kita akan menggunakan tools boundary object. Fungsinya itu bisa membuat garis yang terpisah menjadi satu bagian yang kita inginkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video. Pertama kita klik atau ketik BO atau boundary, terus enter. Kemudian di sini kita pilih polyline dan kita pick point. Kita pilih bagian mana saja yang ingin kita jadikan satu wilayah. Seperti bagian di sini, dan juga bagian wilayah yang besar. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini nanti bisa dilihat ini menjadi satu wilayah ya. Nah, fungsinya apa kita jadikan satu wilayah? Fungsinya adalah agar kita bisa lebih mudah untuk membuat denah pondasi. Nah, untuk membuat denah pondasi, kita akan menggunakan fungsi offset. Nah, jadi kita offsetnya ke tiap-tiap lapisan. Lapisan di sini itu seperti bisa dilihat di detailnya itu ada tampak atasnya itu bisa dilihat seperti ini. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan offset sejauh 100 mm. Kenapa 100? Karena kita dilihat dari sini, dari garis tengah ke ujung groove ini adalah jaraknya 100. Kita offset ke dalam, dan juga setiap bagian kita offset. Dan bagian yang lebar, enter. Kemudian untuk yang kedua kita offset sejauh 200. Nah, 200 di sini seperti lihat di sini garis tengah ke jarak atas dari pondasi batu kali itu adalah 200. Maka dari itu kita offset sejauh 200 mm. Untuk selanjutnya kita offset sejauh dari titik garis tengah ini ke garis bawah dari pondasi. Berarti dari sini ke sini itu adalah sejauh 400 mm. Dan yang terakhir
kita offset dari titik garis tengah ke paling luar itu sejauh 500. Setelah selesai kita membuat bagian dalam dari pondasinya, kita membuat bagian luar. Nah, untuk bagian luar sendiri, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat kotak luarannya. Kenapa kita membuat kotak? Karena untuk menjadikan satu kesatuan lagi dari sisi paling luar denahnya atau sisi paling luar as. Jadi kita bisa klik, nanti di sini bisa terselect semua bagian luarnya, dan kita lakukan sama seperti tadi, offset sejauh tentang lapisan-lapisan dari pondasinya. Yang pertama itu 100, kemudian 200, kemudian 400, dan yang terakhir 500. Apabila kalian bingung bagaimana kita mengambil garis offsetnya, carilah garis yang terjadi pertemuan seperti ini. Nah, garis inilah yang jadi garis patokan kita untuk mengoffset. Baik, setelah selesai kayak seperti ini, bisa kita ubah bagian pondasinya ke warna layer yang berbeda untuk memudahkan kita dalam penggambaran. Kemudian di sini sedikit penjelasan kenapa kita hanya membuat denah pondasi di samping-samping saja. Karena bagian as luar dan as dalam ini tuh tidak menyatu. Maka dari itu, untuk pembuatan pondasi hanya dibuat ketika as itu menyatu setiap sisinya dengan sisi bagian luar, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa menempatkan kolom-kolom sesuai dengan denah kalian. Karena di sini saya sudah menempatkan kolom terlebih dahulu, saya tinggal menyalakan layer kolom seperti ini. Kemudian untuk menghubungkan garis-garis as yang tidak terkena denah pondasi, kita menggunakan slope. Jadi kita membuat tampak atas dari slope dengan cara multiline. Nah, caranya seperti ini. Bisa diketik ML style. Kita atur dulu multiline-nya, enter. Kemudian di sini kita bisa buat new. Di sini kita bisa beri nama slope. Kita continue. Kemudian untuk ukurannya di sini, karena slope itu memiliki ukuran 200, jadi kita di sini ukurannya itu adalah 100 ke kanan dan juga 100 ke kiri. Di sini tanda minusnya itu bermaksud ke kiri ya. Kemudian kita checklist start dan end ya. Kemudian oke. Lalu kita set current. Lalu oke. Fungsinya apa kita menggunakan ML style? Jadi ML sendiri itu bermaksud multiline. Jadi kita sekali narik garis itu bisa lebih dari satu garis yang terbentuk. Setelah kita mengatur multiline stylenya, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Kita ketik ML, kemudian enter. Kemudian di sini ada justification, scale atau style. Bisa dilihat di toolbar sebelah bawah, kita pilih J atau justification. Kemudian di sini ada top, zero, dan bottom. Nah, karena kita ini akan menggambar sebuah slope, maka kita membutuhkan titiknya berada di tengah. Maka dari itu kita pilih zero. Z, enter. Kemudian enter lagi. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa ketik ML, kemudian enter. Kita bisa tarik dari tiap-tiap tengah slope, dari tiap tengah-tengah kolom ke kolom lainnya untuk menghubungkan antar kolom.
Baik, untuk langkah selanjutnya setelah membuat garis-garis slough ini, kalian bisa langsung mengarsir slough-sloughnya. Nah, untuk hasil akhir arsirannya bisa dilihat seperti video. Baik, bisa dilihat di sini sudah diarsir untuk tiap-tiap slough-nya. Untuk arsiran slough-nya menggunakan arsiran sama seperti Tasram atau ANSI 38. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke asisten kalian masing-masing apabila ada perbedaan. Kemudian kita akan menaruh footplate. Nah, footplate ini itu kita taruh di setiap bagian yang ada kolomnya. Untuk footplate kita bisa menggambar terlebih dahulu. Kita ganti ke layer footplate, kita menggunakan REC, enter. Untuk ukuran dari footplate itu sendiri adalah 1500 dikali 1500. Setelah itu kita bisa buat garis horizontal, buat garis diagonal. Setelah itu kita bisa ganti line type-nya menjadi garis putus-putus. Untuk caranya bisa dilihat di video. Kita ganti garisnya menjadi acak. Apabila tidak ada garis ini, bisa kalian klik order, kemudian bisa kalian cari jadi segaris yang kalian inginkan. Kita klik OK. Oke, nah apabila garis kalian tidak berbentuk seperti ini, bisa kalian blok, terus kalian atur skalanya dengan cara klik kanan, kemudian properties. Nah, kalian bisa atur skalanya di sini. Apabila sudah, bisa kalian mulai tempatkan footplate ini di tiap-tiap kolom kalian. Baik, apabila sudah kalian tempatkan tampak atas footplate ke tiap-tiap kolom kalian bisa melengkapi gambar kalian dengan keterangan-keterangan gambar dan juga dimensi dari denah pondasi kalian. Untuk hasil akhir dari penempatan keterangan dan dimensi bisa dilihat seperti di video. Oke, bisa dilihat bahwa keterangan-keterangan dan juga dimensinya itu seperti di video. Di sini ada keterangan dimensi dan juga di sini ada keterangan BK dan juga FT. Untuk keterangan dari kode-kode ini bisa dituliskan di tabel seperti ini. FT itu adalah pondasi footplate dan BK itu adalah pondasi batu kali. Nah, baik, cukup sekian penjelasan pembuatan denah pondasi dan juga detail pondasi batu kali. Pada kesempatan kali ini, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi asisten kalian masing-masing, dan juga jangan lupa untuk menonton video penjelasan terkait denah pondasi dan juga detail pondasi. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.